Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi. Ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kali ini kita mempelajari hadis dari kitab Arba'in Nawawi. 40 hadis tentang masalah agama, pokok agama tercantum dalam Arba'in Nawawi ini. Makanya di dalam hadis dikatakan, siapa yang mengajarkan 40 hadis Nabi kepada umatku, maka dia akan dibangkitkan seorang ulama. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, nanti pada hari kiamat disuruh pilih masuk pintu manapun. Jadi penting sekali kita mempelajari hadis Arba'in Nawawi ini. Cuma yakin ibu-ibu belum punya kitabnya, belum punya buku-bukunya. Iya, jadi sekarang kita ini saja ikutkan sebelum kita membahas tentang hadis yang pertama, kitab Arba'in Nawawi. Entah ambil berkah, kita baca dulu. Ibu-ibu ikutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini dari Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin ada 4. Abu Bakar sebagai khalifah, kemudian setelah Abu Bakar, Umar. Jadi Umar diberi gelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin yaitu Umar. Nama panggilannya Abu Hafs, Abu Hafsin, Umar. Jadi Umar bin Khattab nama panggilannya Abu Hafsin. Amirul Mukminin yaitu Abu Hafsin, panggilannya bapaknya Hafs karena anaknya namanya Hafsah. Jadi seperti kita orang Arab, kalau manggil namanya saja kurang sopan. Jadi supaya sopan, ada adabnya, kita manggil mereka sebut nama anaknya yang paling besar. Bapaknya si fulan, bapaknya Umar misalnya, dia punya anak yang besar namanya Umar, kita panggilnya Abu Umar.
Itu Abu Ali. Nah, dia punya anak Ali, nah, panggil Abu Ali. Kita begitu juga di sini kan, Umi Fulan, bapaknya si Fulan, Papa Fulan, kan seperti itu. Jadi Amirul Mukminin Abu Hafsin, nama yang sebenarnya adalah Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Jadi kalau kita dengar nama sahabat, kita baca radhiyallahu an, Allah ridai. Kalau kita dengar nama ulama rahimahullah, atau orang yang sedang meninggal rahimahullah. Kalau dengar nama Nabi ya sallallahu alaihi Muhammad, atau Allahumma shalli alaihi sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Artinya kalau dengan nama Nabi wajib kita membaca salawat. Iya. Kadang-kadang itulah orang tidak sadar, kadang-kadang dengan nama Nabi waktu tempat ceramah itu ancamannya berat sekali. Orang yang al-bakhil, kata Nabi, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang hakikat orang bakhil bahaya, jauh dari sorga, dekat kepada api neraka. Jadi yang hakikat bakhil yang sebenarnya, kata Nabi, man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Apabila namaku disebut, dia dengar namaku tapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Itu dalam hadis yang lain Nabi sebut, Nabi naik ke atas mimbarnya, 3 anak mimbarnya, setiap satu langkah Nabi amin, kedua amin, ketiga amin. Ditanya, apa itu ya Rasulullah, ada apa engkau mengucap setiap tangga amin? Nah, salah satunya diantaranya malaikat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, celakalah bagi umatmu yang namamu disebut dia tidak berselawat kepada engkau. Aminkan ya Rasulullah. Amin, kata Nabi. Karena Nabi diminta amin, Nabi aminkan. Itulah Umar bin Khattab. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi ini hadis riwayat Umar ibn Khattab. Dia yang menceritakan, pertama kali saya mendengar Rasulullah bersabda, kemudian didengar oleh sahabat yang lain, kemudian disampaikan lagi kepada anaknya, temannya, bawa terus sampai ke kita. Sampai yang terakhirnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh kedua imam ini adalah hadis yang paling sahih. Kitab keduanya, Sahih Bukhari sama Sahih Muslim, adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, yang lainnya jadi tingkatannya, derajatnya seperti itu. Jadi ini hadis sahih sekali karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia berkata, Umar bin Khattab ini, innamal amalu binniyat. Innama, hanya saja. Ini kalimatul hasr. Dalam bahasa Arab disebut kalimatul hasr, adatul hasr. Jadi alat ataupun kalimat untuk membatasi, terbatas. Jadi maknanya bahasa kita hanya saja. Jadi hanya saja niat-niat itu, amalan-amalan itu, aktivitas itu tergantung pada niatnya. Hanya saja, tergantung niat saja. Jadi amal ibadah kita ini jadi niat, jadi ibadah ataupun tidak tergantung niatnya. Ibu-ibu datang kemari ya, ada pahala ataupun tidak tergantung niatnya tadi dari rumah. Besar kecil pahalanya tergantung pada niatnya.
Iya. Jadi sebesar apapun amalan tanpa niat tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Jamaah susah payah ke Mekah sana, niatnya untuk apa? Untuk tawaf, untuk umroh ya. Waktu ke Madinah susah payah ke Madinah, tidak ada niat apa-apa. Iya, tidak ada nilai apa-apa tuh. Padahal kalau niatnya karena rindu kepada Nabi, sekedar untuk ziarah kepada Nabi, karena cinta kepada Nabi, sekedar ingin salam dari dekat dari hadapan Nabi, maka dia nanti, kata Nabi, almar'u maman ahab. Orang nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Jadi dia kalau ke Madinah sengaja, susah payah, berkorban apa saja, walaupun ke Madinah itu tidak ada kaitan dengan umroh, bukan rukun, bukan sunat umroh, haji, tidak ada sama sekali. Nah, sebagian orang, sebagian besar ikut-ikutan saja tuh. Ke Madinah ikut saja begitu, nyelonong aja, tidak niat apa-apa. Iya. Tidak ada rasa sadar seperti itu. Masuk masjid, masuk saja tuh. Tidak ada niat-niat waktu mau masuk, niat dalam hatinya, ya Allah, aku i'tikaf di masjid ini. Tidak ada niat, tidak ada pahala i'tikaf. Tapi kalau dia niat, walaupun sebentar dia di dalam masjid, selama dia berada dalam masjid tersebut, Allah kasih pahala i'tikaf. Jadi hanya saja. Jadi sekali lagi, amalan apapun, sebesar apapun tanpa niat tidak ada nilai apa-apanya di sisi Allah SWT. Salat misalnya Allahu Akbar, kosong, tidak ada niat apa-apa tuh. Iya. Nah, tapi sekecil apapun amalan dengan niat dia akan nilai besar di sisi Allah SWT. Tergantung pada niatnya, jadi ibadah ataupun tidak ya. Bahkan kegiatan kita hari-hari, aktivitas kita hari-hari, kita awali dengan niat, semuanya bernilai ibadah. Tidak ada satupun sia-sia menit-menit kita hari-hari, 24 jam kehidupan kita sehari semalam, tidak ada yang sia-sia. Asal kita awali dengan niat. Kita jual dagang makanan misalnya kan, jual nasi uduk untuk niat ngasih orang kelaparan, ngasih makan orang lapar, dapat pahala itu. Dapat pahala sedekah memberi orang makan. Sekalipun dia ada untungnya ya. Masak niat untuk ngasih makan kepada keluarga, suami, anak-anak, tidak sia-sia. Apa saja, laki-laki keluar setiap hari berniat untuk mencari rezeki yang halal, dapat pahala. Tidak ada niat, rugi 24 jam. Kita mau tidur ya, niat di samping doa masuk mau tidur, niat di Allah supaya sehat, menjaga kesehatan, supaya bisa bangun awal, bisa sholat subuh berjamaah, bisa sholat tahajud misalnya kan. Maka sepanjang tidurnya dapat pahala. Bahkan ibu-ibu belanja, jajan, jangan lupa niat tuh. Ya Allah, aku niat sedekah ya Allah di hati kita ya. Mau belanja tuh, beli sayur asem, niat tuh. Ya Allah, aku sedekah sama orang ini. Niat di hati, tidak usah dilapasin, dalam hati aja, dalam hati kita terlintas, ya Allah aku sedekah sama orang ini. Udah pahala sedekah bahkan sedekah yang rahasia. Saking rahasianya pedagang tadi tidak sadar dia dikasih sedekah sama kita, dia merasa jual barang, tapi yang Allah nilai hati kita. Nah, jadi pengajian seperti ini kita niat tuh, niat nuntut ilmu, kewajibannya Allah. Setelah dapat ilmu saya niat amalkan ya Allah, saya niat akan sampaikan lagi ya Allah. Banyak pahalanya tuh. Semakin banyak niat baik, semakin banyak pahalanya. Niat dakwah ya Allah. Jadi seolah-olah ibu-ibu datang kemari, seolah-olah ngajakin orang kampung mari ngaji kayak kita nih, ngaji seolah-olah begitu. Jadi kalau ada yang ngaji, pertama dia dapat pahala. Kemudian kalau ada yang contoh perbuatan dia dapat amal jariah. Yang lain akhirnya dia pengen juga orang lain ngaji seperti kita ya, dapat amal jariah. Jadi kita bukan nyelonong aja ngisi datang ke pengajian nih, apalagi niatnya salah, untuk tidak keenakan, cuma ikut-ikutan saja misalnya kan, takut diomongin orang misalnya kan.
ataupun niat, apalagi niat jelek ya, niat mau mejeng, mau pamer. Nah, jadi itu masalah niat. Kembali kepada perawi hadis ini, Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini sahabat Nabi yang luar biasa. Dia mau masuk Islam lantaran dia ini mau bunuh Nabi. Tahu itu ceritanya panjang tuh. Kisahnya bagaimana Umar ini masuk Islam. Jadi gelar Umar bin Khattab ini Al-Faruq. Al-Faruq artinya yang membedakan. Yang membedakan antara hak dan yang batil. Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Kalau Abu Bakar gelarnya As-Siddiq. Orang yang sangat beriman, ya. Imannya sudah berlebih-lebihan misalnya kan. Seperti Nabi cerita, ya wahai Abu Bakar, saya semalam diperjalankan oleh Allah SWT ke Masjidil Aqsa semalam ya Abu Bakar. Kemudian saya cerita sama sahabat-sahabat kita, mereka mengejekku, mencelaku. Bagaimana ke Masjidil Haram, perjalanan belasan hari, ini cuma berapa jam saja. Akhirnya Abu Bakar berkata, demi Allah ya Rasulullah, sekiranya semalaman itu engkau diperjalankan Allah sampai ke langit ketujuh sana, saya percaya, saya beriman. Nabi belum bercerita sampai ke sana. Nabi baru bercerita kepada yang lain, ke Palestina saja, Palestina, Masjidil Aqsa. Orang-orang mengejeknya, tidak beriman, tidak percaya. Tapi Abu Bakar, sekiranya kemudian Umar bin Khattab, imannya Umar bin Khattab, kalau ditimbang semua iman manusia dengan imannya iman Umar lebih berat. Namun sebaliknya, iman Umar dengan seluruh manusia ditimbang dengan iman Abu Bakar lebih berat. Jadi setelah Umar masuk Islam, nah itulah dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Tadinya sebelum Umar masuk Islam, orang-orang Islam bersembunyi, takut, terang-terangan berdakwah ya. Kalau Imam Umar masuk Islam, sudah ya Rasulullah, kita yang hak, nggak usah takut. Langsung dia keluar ke kota Mekah, dia teriak-teriak, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Dia berteriak-teriak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia ajak orang, dia tawaf secara terang-terangan, tidak ada takut sedikit pun. Tidak ada takut sedikit pun Umar. Jadi setelah Umar masuk Islam, akhirnya yang lain ikut berani. Ibadah terang-terangan, berdakwah secara terang-terangan. Tinggalkan penyembahan kepada selain Allah. Allah Tuhan kita, Muhammad Rasul sebagai Rasulnya. Ucapkan la ilaha illallah, begitu. Berdakwah mereka terus. Tatkala Umar masuk Islam. Jadi Umar ini luar biasa. Jadi orang yang besar tinggi. Kalau dia berjalan, Umar yang paling kelihatan dah. Dari kejauhan dia udah kelihatan kepalanya. Yang lain belum kelihatan apa-apa, dia udah saking besarnya. Kalau dia naik kuda. Kalau dia naik kuda, kakinya ngelengser sampai ke tanah. Iya. Sampai ke tanah tuh. Semuanya takut Umar. Setan pun takut kepada Umar. Apalagi ibu-ibu zaman dulu. Kalau lihat Umar langsung udah enggak berani lagi tuh. Yang lagi ngegosip kalau lihat Umar langsung diam. Jadi itulah suatu hari Nabi di rumahnya tuh. Nabi di rumahnya. Ini perawi hadis ini Umar bin Khattab. Kita masih cerita tentang dia. Nabi di rumahnya, ibu-ibu pada datang, cewek-cewek, ibu-ibu datang ke rumah Nabi. Ramai sekali mereka.
Jadi setelah mereka berada di hadapan Nabi, yang satu bertanya, yang satu ngobrol, macam-macam lah ibu-ibu manja dengan Nabi, manja, sehingga rame suara mereka, rame. Tiba-tiba ada suara orang yang memberi salam dari luar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bolehkah saya masuk? Rupanya ibu-ibu yang di hadapan Nabi tadi, suara kencang, yang tertawa, yang macam-macam lah suara mereka, sehingga gaduh, suara rame di hadapan Nabi dan Nabi. Jadi Nabi ini kadang-kadang dia malu mau negor orang-orang yang datang tuh, kadang-kadang yang bebas mereka merasa manja, Nabi merasa terganggu misalnya kan. Nabi kadang-kadang malu mau negor, tapi akhirnya Allah langsung yang negor dalam Al-Quran. Nah seperti itu, begitu juga tuh. Akhirnya tatkala ada suara yang memberi salam, ibu-ibu tadi langsung tersentak, mereka langsung diam semua, karena mereka tahu yang memberi salam ini adalah Umar ibn Khattab. Akhirnya semuanya berlari, berpencar, mereka bersembunyi, lari ke balik-balik tembok, balik-balik tabir, karena ada Umar mau masuk, mereka ketakutan. Ibu-ibu tadi yang suaranya rame di hadapan Nabi menyingkir, bersembunyi di balik-balik tabir, balik-balik tembok kan, karena mereka kenal yang salam ini adalah Umar bin Khattab. Akhirnya Nabi silakan wahai Umar, engkau masuk. Setelah masuk, Nabi melihat Umar sambil senyum, Nabi ketawa lihat Umar. Akhirnya di hadapan Nabi, Umar bertanya, adhakallahu sinnak ya Rasulullah. Kalau bahasa kita artikan, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Kenapa engkau tertawa melihatku ya Rasulullah? Akhirnya mereka berkata, ibu-ibu tadi, Rasulullah, wahai Umar, barusan tadi ada kejadian yang lucu, kejadian yang menggelikan hati. Itulah saya tertawa melihat engkau. Kejadian apa ya Rasulullah? Tadi ramai sekali ibu-ibu di sini. Yang satu bertanya, yang satu macam-macam lah, sehingga suara mereka gaduh tinggi. Tatkala engkau memberi salam, tiba-tiba mereka ketakutan, mereka berlari, mereka bersembunyi. Itulah saya jadi ketawa, kata Nabi. Hanya Umar berkata, demi Allah ya Rasulullah, seharusnya engkau lah yang lebih ditakuti dariku ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, seharusnya engkau lah yang lebih ditakuti mereka, disegani mereka daripadaku ya Rasulullah. Akhirnya Umar dia tunjukkan ucapannya kepada ibu-ibu yang bersembunyi di sekitar, masih di sekitar situ, masih di sekitar kawasan itu, ibu-ibu bersembunyi. Umar seru mereka, wahai para perempuan, ya aduwati anfusihin, wahai para perempuan yang menjadi musuh terhadap hawa nafsu mereka sendiri, yang musuh hawa nafsu mereka sendiri. Limadza takhafnani wa la takhafna Rasulullah? Kenapa kalian takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah? Akhirnya perempuan tadi di persembunyiannya menjawab secara berbarengan pertanyaan Umar ini, seolah-olah macam ada yang ngaturnya, seperti nyanyi tuh, kur, ada yang depan masih. Jadi mereka menjawab secara berbarengan tuh.
sama. Jadi Umar, kenapa kalian takut kepadaku tapi tidak takut kepada Rasulullah? Mereka menjawab secara bersamaan, benar, kami lebih takut kepada engkau daripada Rasulullah karena engkau lebih galak. Karena engkau lebih galak, lebih kasar dari Rasulullah. Benar, Umar bertanya, kenapa kalian lebih takut kepadaku daripada Rasulullah? Benar, kami lebih takut kepada engkau karena engkau lebih kasar, lebih galak dari Rasulullah. Akhirnya Nabi ketawa lagi dengar sautan-sautan ini kan, lucu jadinya kan. Akhirnya Nabi berkata kepada Umar, wahai Umar, ma salakta fajjan. Mafhumnya bahasa kita, wahai Umar, tidaklah engkau akan menempuh satu jalur, satu jalan, satu gang, yang mana setan akan melewati gang yang sama, kecuali setan itu akan menyingkir, akan cari gang, akan cari jalan yang lain, supaya mereka tidak bertemu dengan kau. Nah itulah dikatakan setan takut kepada Umar dari hadis ini, dari kejadian ini. Wahai Umar, demi Allah wahai Umar, tidaklah engkau akan menempuh satu jalur, satu gang yang mana setan akan menempuh jalur yang sama, kecuali setan akan mencari jalur lain, gang yang lain supaya tidak bertemu dengan kau. Jadi waktu masalah hijrah itu pun begitu juga. Hijrah yang lainnya dari Mekah dari Mekah ke Madinah sembunyi-sembunyi itu. Umar terang-terangan di siang hari bolong dia teriakin, wahai orang-orang Quraisy, saya mau hijrah ke Madinah. Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istri-istrinya menjadi janda, silakan halangi Umar untuk ke Madinah. Dia tantangin, tidak ada satupun yang berani keluar. Nah itulah beliau dapat gelar Al-Faruq. Jadi keras, kasar, bukan sembarang keras, kasar, darah tinggi, bukan itu. Dia keras karena ini sangat cemburu dalam agama. Dia keras dalam yang hak. Tidak bisa melihat kemungkaran. Tidak ada rasa takut sama sekali untuk menyatakan yang hak itu. Jadi itu keras dalam kebenaran. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama sekarang ini, kiai-kiai sekarang ini, jadi kalau dibandingkan zaman dulu, yang model Umar ini, itulah seperti Habib Rizik. Itu Umarnya yang sekarang ini, iya, berani. Jadi sangat cemburu. Kalau diri pribadinya mau disakitin, mau dihina, mau dicaci maki, dia tidak peduli. Tapi kalau udah urusan agama dilecehkan, Allah dilecehkan, agama dipermainkan, hukum dipermainkan, disitulah mereka tidak bisa nahan. Jadi sahabat-sahabat Nabi dulu begitu juga, tidak semuanya lembek. Yang keras banyak, seperti Umar bin Khattab. Jadi sekarang ini alhamdulillah ada juga yang seperti Umar. Contohnya Habib Rizik, ya. Walaupun di penjara, walaupun nyawa sekalipun, iya, seperti itu, iya. Jadi itulah Umar bin Khattab. Banyak kisah-kisah yang berkenaan dengan Umar ini. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu bisa lihat di channel kita, TV kita, Dai Madinah, nanti sana ada semua kisah-kisah sahabat apa segala macam. Iya, didukung lah. Jadi kalau ada yang baik-baik sekarang ini didukung. Jadi walaupun kita, jadi tidak mestinya kita semua jadi kiai semua, jadi penceramah semua,
kita bisa seperti jadi apa? Jadi kiai ya, walaupun kita bukan kiai, pahalanya seperti dia. Di antaranya itu tadi, kita sebarin, kita dukung. Nah, jadi amal jariah semua dapat. Seperti azan ya. Itu Islam begitu tuh. Misalnya kita ngaji tidak bisa, daripada paksakan ngaji salah-salah, udah kita dengerin aja. Orang yang ngajinya benar tuh dengerin, pahala dapat. Kita azan tidak bisa perempuan tuh, sedangkan azan pahalanya lebih hebat dari imam. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya kita kalau ada azan, kita dengarkan baik-baik, kita tirukan apa yang diucapkan. Kecuali kalau dia mengucap hayya 'alas shalah al falah, dijawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Iya. Yang lainnya semua ikutkan. Sudah selesai kita baca doa selazan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qaimah sampai akhirnya, maka dia Allah kasih pahala seperti pahala yang azan. Yang azan. Ya. Ibu-ibu lihat tuh seorang yang banyak berjasa dalam agama ini, misalnya kiai kah, habib kah, ulama si fulan, punya pesantren, banyak menelurkan orang-orang dai, para kiai lagi, dia ngarang kitabnya dibaca di mana-mana. Sedangkan kita tidak punya pesantren, tidak punya apa ya. Jangan kecil hati. Bagaimana supaya kita dapat pahala seperti kiai tadi? Mudah. Doakan saja tuh. Berdoa kepada Allah, ya Allah, kiai anu, si fulan anu, habib anu, terimalah ya Allah semua jasamu terhadap agama ini ya Allah. Pesantrennya, perjuangannya terima ya Allah. Doakan seperti itu. Maka dia dikasih pahala seperti pahala kiai tadi yang dia doakan. Pahalanya. Dia ngarang kitab susah payah, ibu cuma doa begitu aja, pahalanya dapat seperti dia. Dia ngajar mati-matian dakwah kemana-mana, mempertaruhkan nyawa dan harta. Ya, kita cuma doa, pahalanya dapat sama dia. Alasannya apa? Alasannya orang yang berdoa seperti ini, secara diam-diam mendoakan orang lain, yang dia doakan seorang kiai yang banyak berjasa, seorang ulama, seorang habib terhadap agama ini. Ada malaikat di sampingnya yang mengaminkan doanya, seraya malaikat itu mendoakan dia balik. Dia doakan lagi, semoga engkau juga dapat apa yang kau doakan buat orang tersebut. Semoga engkau juga mendapatkan apa yang kau pintakan buat orang tersebut. Doa malaikat tidak ditolak. Nah, dia minta tadi amalannya diterima semua kan? Dapat dia pahala seperti itu. Mudah sekali itu. Jadi dalam hal ini seperti itu. Sekarang ini zaman YouTube ini kan, zaman YouTube, zaman medsos ini, kalau ada yang baik, apalagi sengaja diminta subscribe, sebarkan, pahalanya sama, dapat amal jariah tuh. Nah kalau yang kurang baik jangan, jadi amal jariah yang tidak baik juga tuh. Jadi ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Yang tidak baik kita share, yang buang-buang waktu kita share. Ini zaman sudah terbalik seperti itu. Gila yang tidak karu-karuan cepat sekali itu, cepat sekali melejit, jutaan subscribernya. Giliran yang ini susah, bertahun-tahun 1000 aja tidak nyampe. Iya cobaan. Ya jadi itu jam berapa sekarang? 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Iya. 10 menit lagi ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi innamal a'malu binniyat, hanya saja segala amalan, segala aktivitas, segala perbuatan binniyat, tergantung pada niat-niatnya tuh. Jadi kalau kita niatkan ibadah, semua jadi ibadah, tidak ada yang sia-sia. Apapun ya.
Jadi begitulah seharusnya kita sebelum melakukan satu niat. Kita mau makan, apa niatnya? Mau makan nih. Di samping baca doa makan, niat lagi tuh. Ya Allah, aku makan ini karena perintahmu. Kalau tidak makan bisa mati. Artinya membahayakan diri kan dosa tuh. Supaya kuat, sehat, bisa beramal, bisa berbuat baik. Pahala, semuanya pahala. Makannya itu pahala. Supaya sehat, kuat, bisa beramal, bisa ngaji, bisa berdakwah, bisa berbuat baik. Niat saja. Makanya dikatakan niatul mal'i khairun min amalihi. Niat seseorang lebih baik dari amalnya. Niat lebih baik dari amal. Niat lebih baik daripada perbuatan. Maksudnya apa? Orang berniat akan melakukan satu kebaikan, kemudian tidak dia lakukan, tidak dapat dia lakukan, sudah Allah kasih pahala yang sempurna. Saya niat kalau dapat nih mau sedekah 1 juta misalnya, tahu-tahu tidak dapat, dia tidak, itu pahalanya udah. Wih, kalau sekiranya harta saya sebanyak orang ini 1 miliaran nih, saya sedekahkan, saya sedekah miliaran juga tuh. Dia niat seperti itu aja, dapat pahala. Jadi betapa ruginya orang tidak niat. Hari-hari belanja, jajan, tidak niat apa-apa, tidak ada pahala ibadah, tidak ada pahala sedekah. Dan kalau kita jajan pun, jajan bakwan 1000 perak, niat sedekah, dapat pahala sedekah. Bahkan sedekah yang rahasia. Jadi niat seorang lebih baik. Dia akan berniat akan melakukan suatu kebaikan, lantas tidak dapat dia lakukan, pahalanya sudah sempurna. Namun sebaliknya dia beramal tanpa niat, tidak ada nilai apa-apa. Beramal tanpa niat, dia beramal tanpa niat, tidak ada nilai apa-apa. Dia salat, Allahu Akbar, tidak ada niat apa-apa, tidak sah salatnya. Dia tidur, tidak ada niat apa-apa, seperti tidurnya ayam, tidur binatang yang lain. Jadi itu yang dimaksud niatul mar'i khairun min amalihi. Niat seorang lebih baik daripada amalnya. Nah, itu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya, mendapatkan ganjaran dari Allah, pahala yang besar dari Allah. Jadi mukjizat Nabi. Jadi Nabi tahu tuh orang-orang hijrah tuh, ini yang si fulan ini tidak benar niatnya. Ini yang si fulan ini niatnya karena cewek, mau ngepekin cewek di Madinah sana yang terkenal cantik, gitu kan. Nah, si fulan ini niatnya mau bisnis. Dia mau buka cabang baru di Madinah, perusahaannya kan, tahu, Allah yang ngasih tahu. Makanya Nabi ingatkan, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat hijrah, dapat pahala dari Allah, dapat syafaat dari nabinya. Dan faman hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya niatnya karena perempuan, untuk dia nikahi, untuk dunia, untuk mendapatkan keuntungan dunia, dia mau bisnis di sana, maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Tidak dapat apa-apa di sisi Allah SWT. Mukjizat Nabi. Seperti kejadian si Umar bin Wahab, dia datang ke Madinah ingin bunuh Nabi. Setelah perang Badar, anaknya ditawan oleh orang Islam. Jadi dia sayang sama anaknya, takut anaknya nanti dibunuh juga sama orang Islam, karena dia ini jahat sekali ketika di Mekah. Jadi dia ke Madinah untuk bunuh Nabi. Sampai di Madinah dia ketemu Nabi,
kenapa engkau datang kemari wahai Umair? Saya mau menebus anak saya yang ditawan oleh kalian. Yang benar wahai Umair, kata Nabi. Karena dia datang ke sana, jadi pura-pura mau menebus anaknya, mau bunuh Nabi. Pedang sudah dia siapin tuh, golok, sudah dikasih racun. Yang benar wahai Nabi itu, apa yang sebenarnya engkau datang kemari? Iya untuk itu, untuk ngurusin anak saya ya Muhammad. Akhirnya Nabi kata, wahai Umair, bukankah engkau berdua bersama Safwan bin Umayyah di Hijr di samping Ka'bah? Kalian berdua, engkau berkata kepada Safwan, wahai Safwan, sekiranya saya tidak nanggung hutang, saya tidak takut anak-anak saya terlantar, maka saya akan ke Madinah, saya akan bunuh Muhammad. Dan lagi pun kedatangan saya ke Madinah pasti mereka tidak curiga karena anak saya ditawan oleh mereka, jadi saya seolah-olah mau menebus anak saya. Akhirnya oleh Safwan, dia berkata kepada engkau, kalau begitu udah engkau ke Madinah, engkau bunuh Muhammad, nanti hutangmu sebesar apapun saya bayarin. Kemudian anak-anakmu saya jadikan anak saya akan jamin kehidupan mereka sampai kapanpun, karena harta saya tidak tanggung-tanggung banyaknya kan. Akhirnya engkau setuju, engkau berkata kepada Safwan, udah kalau begitu ini kita rahasiakan nih, hanya kita saja yang tahu. Nah, engkau datang kemari untuk itu. Tapi Allah yang langsung, si Umar langsung di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan engkau adalah wa annaka Rasulullah, dan engkau adalah utusan Allah. Demi Allah ya Rasulullah, itu perkataan rencana saya dengan Safwan itu tidak ada yang satu pun yang tahu, hanya saya berdua aja sama dia. Engkau tahu secara detail ucapan kami itu siapa lagi kalau bukan Allah. Asyhadu annaka Rasulullah, masuk Islam langsung. Umar bin Wahab. Jadi Nabi tahu tuh itunya. Ya, cukup waktunya sampai di sini. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dari pribadi kami. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna zalamna anfusana dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa anfa'na warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma dafi'al bala idfa'na jami'al bala. Allahumma kafi'al muhimmat wa asyaba. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, iqdi hawaijina hawaijad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa jami'il muslimin wal muslimat umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.